dokumennya yang ini itu akan muncul ya. Jadi nah sekarang kita akan masuk di operator yang seperti ini ya, yang jadi kayak pipa ada 2 ini ya. Itu digunakan untuk menggabungkan. Jadi string 1, string 2, kemudian string n sampai string n itu digunakan untuk menggabungkan ya. Jadi menghubungkan ya. Jadi misalnya nama kalian itu dipisah ya, itu bisa digabung ya. Jadi first name dan last name ya. Jadi ini adalah contohnya penggabungan ya, departemen ID, departemen name. Kan ini kolomnya tersendiri, ini kolomnya tersendiri sebenarnya, tetapi kita bisa gabung menjadi satu kolom. Ya, jadi departemen name, departemen ID. Nah, atau departemen ID, departemen name. Ya, jadi kalau kita tulis sintaksnya, ya, jadi kalian bisa kalau mau nulis sintaksnya itu bagusnya kalau kalian menggunakan notepad ya. Jadi kalau ada yang sama muncul. Kalau di Apex itu susahnya itu, jadi kalau ada yang sama dia tidak akan muncul ya. Jadi capek nulisnya. Ya. Jadi kalau ini ya. Jadi seperti ini. Ya, jadi kalau kita tuliskan di codingnya modelnya seperti ini. Nah, jadi lihat di bawah ini kan muncul nih, departemen ID, departemen name itu menjadi satu kolom. Jadi kita menggabungkan dengan menggunakan tanda ini. Ya, jadi yang 2 kolom menjadi satu kolom. Di sini yang muncul diperhatikan di sini ya. 10 ini adalah departemen ID-nya ya. Yang administration ini adalah departemen name. Jadi departemen ID dan departemen name itu dijadikan satu ya dari tabel departemen. Jadi ketika kita melakukan SQL statement, maka di sini adalah select-nya dulu, kemudian nama kolom yang ingin kita tampilkan ya. Jadi nama kolom yang ingin kita tampilkan ya, departemen ID, kemudian departemen name, dari tabel mana, rujukannya tabel mana. Ya, jadi harus tahu rujukannya tabelnya yang tabel mana. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi jangan salah. Ya. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan supaya paham ya. Jadi ingat ya, harus tahu ya, makanya harus tahu struktur tabelnya dulu ya. Kolom apa saja yang ada di tabel tersebut, kemudian harus tahu tabel apa saja yang ada di dalam database kalian. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Jadi select departemen ID ya. Jadi tinggal kalian jalankan di sini menggunakan run. Ya. Jadi dia akan modelnya nanti seperti ini. Jadi itu enaknya belajar Oracle karena sintaksnya itu sudah ada ya. Jadi tinggal kalian ketika nanti buat project bagaimana modelnya ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau dia menggabungkan seperti ini artinya departemen ID-nya dituliskan ini berapa, kemudian departemennya apa. Ya, jadi digabungkan jadi 2 kolom menjadi satu kolom dengan nama departemen ID, departemen name. Ya, jadi seperti ini modelnya. Nah, kalau misalnya dia dikasih seperti ini ya, jadi ada petik seperti ini, dia otomatis spasi. Jadi 10 spasi administration. Ya, jadi kalau dia ada petik seperti ini adalah melambangkan string ya. Stringnya itu adalah string spasi. Ya, jadi antaranya spasi. Jadi 10 spasi administration maksudnya. Jadi departemen ID-nya berapa,
spasi departemen name-nya. Ya. Kalau kita kasih underscore, ya jadi misalnya yang tadi ini ya, saya kasih misalnya seperti ini. Ya. Jadi saya kasih seperti itu, misalnya salah. Sebentar ya. Jadi kurang. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita misalnya kasih underscore di sini, maka dia juga underscore di bawah ya. Jadi ini kalau misalnya kita kasih seperti ini saja, dia akan spasi. Nah, jadi dia akan spasi di sini hasilnya. Jadi ceritanya adalah departemen ID spasi departemen name. Ya, jadi dia akan menyebutkan departemen ID-nya, kemudian departemen name-nya dari tabel departemen. Jadi ini adalah tabel departemennya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, ini seperti ini. Nah, perhatikan kalau dia ada tulisannya as di sini adalah alias. Jadi departemen ID kita gabungkan dengan departemen name, kita ubah namanya. Nama tabelnya adalah info departemen. Ya, jadi itu bedanya. Tadi kan di sini kan tidak punya alias, jadi namanya itu nama kolomnya adalah departemen ID dan departemen name. Kalau kita menggunakan kata as di depan di belakangnya as kemudian petik 2 adalah departemen info, maka dia akan mengganti nama kolom itu menjadi departemen info. Ya, jadi dari tabel employee. Jadi harus menuliskan as atau biasanya kalau ini adalah singkatan dari alias. Ya, jadi sama dengan ini, select first name ya spasi ya, jadi first name-nya atau nama depannya kita gabung menjadi sama dengan nama belakangnya, first name, last name ya, Ellen, Abel, aliasnya, kemudian employee name. Jadi employee name itu maksudnya nama karyawan ya. Jadi nama tabelnya nama kolomnya ya. Jadi ini bukan tabel tapi nama kolomnya adalah nama karyawan. Jadi harus menggunakan as di sini untuk mengubah nama kolomnya. Kalau tidak menggunakan as maka seperti di atas ya, seperti di atas namanya. Ya, jadi nama kolomnya kalau misalnya tidak menggunakan as employee name maka first name kemudian last name. Ya, jadi seperti itu. Sampai di sini ada yang kalian mau tanyakan, silahkan ditanyakan. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Jadi ingat select ini adalah menampilkan apa yang kita mau tampilkan itu adalah nama kolomnya dari tabel mana. Jadi rujukannya seperti itu. Nah ini adalah contoh yang seperti karakter, nomor atau tanggal. Jadi ingat kalau dia adalah karakter maka dia menggunakan petik. Kalau dia number itu kita tidak menggunakan petik. Ya, jadi seperti yang mana ya? Seperti ini ya. Jadi dia adalah karakter. Kalau dia menggunakan petik satu itu adalah karakter. Nah, karakter itu
Ya, jadi seperti itu ya. Jadi modelnya seperti ini. Jadi kalau dia adalah ketik begini adalah dia adalah karakter. Nah, dia itu bersifatnya biasanya kalau yang seperti ini adalah case sensitif ya. Jadi huruf besar, huruf kecil dia akan ketahui ya. Ya, jadi seperti ini. Jadi dia adalah tanda kutip itu adalah karakter. Ya. Jadi seperti ini diperhatikan baik-baik ya. Kita juga bisa merangkai kalimat ya dengan menggunakan SQL ini. Ya, jadi misalnya select kemudian last name kita gabung ya dengan has a monthly salary of. Ya, jadi dia nanti akan muncul namanya siapa, kemudian has and monthly salary of ya. Kemudian kita gabung dengan kolom salary. Ya, jadi kolom salary jadi last name, kemudian kita gabung menjadi has a monthly salary of, kemudian di sini adalah salary. Ya, salary ya. Kemudian digabung menjadi dolar. Kemudian as ya, jadi nama kolomnya itu kita ubah menjadi namanya adalah pay atau bayar, yaitu dari tabel employees. Jadi nama tabel itu harus ada S-nya di belakang. Kalau dalam bahasa Inggris kan dia adalah bersifat jamak. Ya. Jadi mungkin selama ini ya kalian kalau misalnya buat database nggak tahu bahwa sebenarnya database-nya itu nama tabelnya itu kalau di Oracle itu dia bersifat jamak atau kita menuliskan S di belakangnya. Ya, jadi sama. Jadi kalau kita mau menggabungkan ya, jadi last name, kemudian has a monthly salary ya, kemudian of ya, kemudian kita gabungkan dengan salary, kemudian ada dolarnya, kemudian kita ubah namanya, nama kolomnya menjadi bayar. Nah, jadi seperti ini. Ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ketikkan di Apex ya bisa ya. Jadi kalau kita ketikkan di Apex ya bisa. Jadi ya jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Dan jadi kalau kalian tinggal, jadi ingat kalau misalnya terlalu banyak codingnya yang sudah kalian tuliskan di sini, langsung diblok saja yang mau di run. Ya, kalau kalian tidak blok yang di run, nggak bisa jalan ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, sama ya, jadi sama. Jadi kalau kalian mau menuliskan as di sini alias, kalau enggak apa-apa. Ya. Kalau dia kalian tidak tuliskan alias di sini, otomatis nama tabelnya itu akan mengikuti yang ini di atas. Last name, SA, kemudian here salary of, ya salary kali 12. Jadi dia akan seperti itu. Ya. Nah, ini kalau misalnya kalau distinct ya, jadi menggunakan distinct untuk menghilangkan baris yang duplikat. Biasakan departemen ID biasanya ada 90 yang duplikat seperti ini. Caranya untuk menghilangkan yang duplikat ini kalian bisa menggunakan perintah distinct ya. Jadi ini adalah menampilkan kolom departemen ID ya dari tabel employee ya. Jadi seperti itu. Ya. Kalau kalian menggunakan distinct, ya bisa ya. Jadi menghilangkan yang duplikat ini, yang 90 jadi tinggal satu-satu dituliskan seperti ini. Select distinct departemen ID from employee, artinya dia akan menghilangkan yang duplikat dari departemen ID dari tabel employee. Ini maksudnya. Ya.
Jadi tinggal kalian mengetikkan. Ya, jadi baris-baris yang sama ini itu akan ini. Jadi seperti itu. Ada yang kalian mau tanyakan, silahkan. Bu, izin masuk. Silakan, mau ditanyakan apa? Yang tadi itu tanda petiknya memang harus satu Kak, Bu, atau bisa petik 2 juga, Bu? Baik ya, pertanyaannya sangat bagus. Jadi ini terkait dengan nanti belajar belajar berikut-berikutnya ya. Jadi ingat kalau dia adalah string maka dia petiknya satu seperti ini. Ya, string karakter itu dia harus menggunakan petik seperti ini. Kenapa last name ini bukan petik? Karena dia adalah nama kolom. Ya. Jadi seperti ini itu adalah string. Ingat tipe data kalau kita belajar string ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kenapa dia akan menggunakan petik satu? Kenapa as ini adalah petik 2? Ya, biasanya ada yang menggunakan petik 2 atau petik 1. Yang seperti yang ini. Ya. Ini ibaratnya apa ya? Nama kolomnya itu ya, kemudian kita menggunakan spasi. Ya, makanya kita menggunakan petik 2 seperti ini. Jadi mengidentifikasi nama kolomnya sehingga kalau kita menggunakan petik 2. Kalau ini petik 1 karena ini menandakan namanya stringnya. Ya. Jadi ingat nama kolom itu kita kalau misalnya dia adalah 2 karakter, kita tidak boleh menggunakan spasi. Jadi kita menggunakan underscore. Ya, jadi itu diperhatikan. Ya. Seperti yang saya sampaikan ada di materi sini. Coba saya lihat. Jadi kalau dia adalah number, kita nggak ini. Ya. Jadi kalau seperti ini, dia adalah string. Ini juga adalah string. Kalau dia number, itu kita nggak usah menggunakan petik. Jadi itu perbedaannya. Jadi petik 1, petik 2 di dalam Oracle itu harus kalian tahu. Ya. Kenapa di sini tidak kita menggunakan petik? Karena dia tidak menggunakan spasi. Jadi aspy satu aja. Ya, kalau dia 2 baru kita menggunakan petik 2. Ya, jadi seperti itu. Seperti ini ya, as bayar. Ya, jadi kita mengubah nama kolomnya itu menjadi kolom bayar. Ya, jadi namanya ini bayar. Ya, kenapa kita tidak, Bu? Kenapa tidak pakai petik 2 seperti di atas? Karena dia cuma satu kata ya, jadi tidak menggunakan spasi bayar atau apa di belakangnya seperti info tadi. Seperti info ini, departemen info ini kita menggunakan petik 2 karena dia ada menunjukkan identitas spasi di sini. Ada lagi atau masih kurang paham penjelasan saya? Jadi dia kalau petik 1 ini adalah karakter ya, string karakter. Jadi ingat nama kolom itu pakai underscore di bawahnya. Kalau tidak pakai underscore nggak bisa. Ya. Jadi untuk menghilangkan yang duplikat yang sama itu kita menggunakan select distinct. Jadi ingat yang huruf besar di depan ini ya, select distinct itu adalah
query Oracle. Jadi supaya kita bisa membedakan ini adalah query Oracle-nya, kemudian ini nama tabelnya, kemudian ini adalah ini nama kolomnya, ini nama tabelnya. Jadi supaya kelihatan sintaksnya. Ya kalau dia huruf kecil semua sih enggak masalah. Jalan juga kok di Oracle. Ibu izin bertanya. Silakan. Bu, kalau materi yang di Oracle ini emang bahasa Inggris, Bu, ya? Atau bisa diganti jadi bahasa Indonesia? Ya, itu bahasa Inggris. Kenapa saya kasih bahasa Inggris? Supaya setidaknya kalian punya pemahaman. Makanya saya saya pakai materi bahasa Indonesia supaya pada saat saya menjelaskan setidaknya kalian ada ingat, ya. Jadi seperti itu. Karena kalau misalnya nanti supaya keluar juga sertifikatnya itu bahasa Inggris juga pertama. Memang dikasihnya bahasa Inggris kalau untuk untuk yang student, jadi dikasihnya memang bahasa Inggris. Baik, Bu, terima kasih. Ada? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi belajar Oracle itu enak ya. Ya, jadi ingat descript ya. Kalau descript itu adalah menampilkan struktur tabel. Kalau operator rangkaian ini yang kayak pipa 2 itu adalah menggabungkan ya. Jadi operator penghubung ya atau menggabungkan. Ya, kemudian nilai literal itu yang berkaitan dengan number kemudian karakter ya, yang ketik sama date ya. Kemudian distinct itu adalah menghilangkan yang sama ya atau mengalami redundan. Nah, kalau di dalam SQL itu disebut dengan redundansi, ya, mengulang. Ya, jika ada data yang mengulang. Kemudian yang berikutnya itu adalah membatasi baris yang dipilih. Jadi kita menggunakan jadi membatasi baris yang dipilih itu kita menggunakan namanya clausal where. Ya, jadi misalnya kita ingin tampilkan misalnya yang salary-nya atau yang gajinya lebih besar daripada sekian ratus ribu, maka kita menggunakan namanya clausal where. Ya, jadi ingat ya, jadi kita bisa menggunakan clausal where. Nah, secara opsional ya, ini opsional ya, artinya boleh iya dan boleh tidak. Kalau di dalam Oracle ya, kalau dia ada kurung siku seperti ini distinct, itu kita boleh menggunakan boleh tidak, kecuali kalau dia kurung kurawan, setidaknya kita harus gunakan ya. Jadi kalau kita berbicara menggunakan where, ini adalah strukturnya yaitu select bintang. Kalau select bintang itu perbedaan antara select bintang dengan select biasa atau select yang tidak punya bintang. Kalau select bintang itu adalah menampilkan keseluruhan. Ya. Jadi keseluruhan tabel, misalnya di tabel departemen tadi dia akan muncul semua. Ya. Nama kolom yang ada di tabel departemen itu akan muncul semua. Beda dengan yang tadi ketika kita sebutkan misalnya departemen ID dengan departemen name aja, maka kolom departemen name dan departemen ID yang di tabel departemen itu yang akan muncul. Jadi bedakan antara select bintang dengan select biasa. Ya, kalau select bintang itu misalnya select bintang ya from departemen yang jadi menampilkan semua kolom yang ada di tabel departemen, itu maksudnya ya. Jadi seperti itu. Kalau dia cuma select biasa harus menyebutkan nama kolom yang ingin ditampilkan dari tabel tersebut ya. Jadi paham tidak? Paham nggak penjelasan saya? Izin masuk, Bu. Ya, silahkan. Berarti penggunaan tanda bintang ini bisa dibilang kayak fitur select all gitu, Bu ya. Jadi ya. kalau
Ya, jadi dia akan menampilkan seluruh kolom yang ada di dalam tabel yang kita inginkan. Jadi bintang itu adalah keseluruhan ya. Ada lagi yang ingin kalian tanyakan, silahkan. Maksudnya where condition ini adalah kondisinya. Misalnya kita ingin menampilkan ID karyawan yang memiliki ID misalnya lebih besar dari 90 misalnya, seperti itu. Ya. Jadi ingat kalau di dalam Oracle itu ya, kalau ada siku seperti ini, distinct ini bisa kita gunakan, bisa juga tidak. Ya, yang kurung siku seperti ini atau yang alias expression alias atau as, ya kita mengganti nama kolomnya, itu kita boleh gunakan, boleh tidak. Kalau dia ada siku seperti ini, ya, dia adalah condition. Ya. Tanpa where juga ini kita bisa menampilkan, tetapi kalau mau menampilkan data yang sesuai kita inginkan, maksudnya kita tidak menampilkan keseluruhan dari baris tersebut, maka kita menggunakan where yang sesuai kita inginkan saja. Ya. Jadi kalau kita menggunakan where, ini adalah model sintaksnya, ya. Jadi harus diikuti ya, where, nama kolomnya apa, kemudian comparison condition, kemudian comparison value. Maksudnya nama kolomnya apa, misalnya ID departemen, kemudian kalian menampilkan ID departemen yang misalnya lebih besar daripada berapa ya, nilai value-nya itu. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah contohnya. Ya. Select employee ID, first name, last name, kemudian from employee. Jadi kalau select biasa itu kita harus menyebutkan kolom yang ingin kita tampilkan dari tabel mana. Ya, jadi kayak seperti ini ya, select employee ID, kemudian first name, kemudian last name. Ya, jadi employee ID, first name, last name, kemudian from employee. Ya, jadi dari tabel employee. Jadi ini yang muncul ini adalah dari tabel employee. Kemudian ketika kita menggunakan where atau melakukan selection baris, maka dituliskan ya, jadi tinggal ditambahkan di bawahnya sini. Ingat kalau misalnya ada penambahannya di bawah, ketik koma ini dihilangkan karena ini adalah menandakan N. Kalau di Oracle itu kita tidak menuliskan N. Ya, jadi titik koma. Jadi kalau di Oracle itu kebanyakan menggunakan koma. Ya, sama kalau di di sintaks yang mungkin kalian pernah dapatkan di MySQL atau di mana itu biasa menggunakan then ya kalau misalnya case then kemudian if dan biasanya ditutup dengan else kemudian and dan seterusnya. Nah, kalau di Oracle itu kita mainnya itu adalah cuman koma-koma saja, kurung dan koma kebanyakan. Ya. Jadi perbedaannya. Nanti akan kalian lihat di slide-slide berikutnya itu adalah, di materi-materi berikutnya itu adalah perbedaan antara sintaks ANSI. ANSI itu adalah standar ya, standar sintaks ya yang bisa digunakan baik di Oracle maupun di database yang lain. Tetapi di Oracle ada sendiri juga ya sintaksnya, tetapi untuk kasus-kasus tertentu saja ya. Tetapi yang seperti ini kan hampir mirip dengan yang di MySQL. Ya. Jadi kayak seperti ini ya, from employee, kemudian where employee ID. Jadi di sini yang kita seleksi itu adalah employee ID sama dengan 101 yang ingin kita tampilkan. Ya, jadi untuk melakukan selection data, jadi kalian bisa menggunakan where. Ya, yang tadi kan menampilkan seluruhnya ya. Jadi
employee ID, first name, kemudian last name ya dari tabel employee. Kemudian karena ingin kita seleksi, maka kita munculkan where employee ID sama dengan 101. Ya, jadi yang data 101 saja yang keluar. Kalau kita menuliskan where employee ID lebih besar dari 101, maka yang lebih besar daripada 101. Silakan ditanyakan jika ada ingin ditanyakan. Bu, izin masuk bertanya. Silakan. Untuk yang klausa where terutama bagian kedua ini kan dipakaikan kondisi ya, saya pakai where. Di sini kan tulisannya where employee ID itu sama dengan. Kalau pakai apa namanya operator lain itu misalnya lebih dari atau kurang dari itu juga bisa atau gimana? Boleh, boleh menggunakan juga between in, between and itu bisa. Nanti kita akan belajar selanjutnya itu ya. Jadi operator sama misalnya where employee ID sama dengan 101 boleh kita menggunakan lebih besar sama dengan, kemudian kita juga bisa menggunakan lebih kecil sama dengan atau lebih kecil ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan between. Ya, between and ya. Jadi misalnya where employee ID ya, between ya, between sekian ya. Jadi kalau kita menggunakan between itu kan ada batas bawah dan batas atas ya. Jadi nanti akan kita pelajari lebih lanjut masalah itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi boleh menggunakan. Ada yang ingin kalian tanyakan, silakan. Silahkan jika ada yang ingin tanyakan. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, ini ya. Jadi yang seperti yang ditanyakan ya, ini ada. Ya, tidak sama dengan, ya. Jadi boleh menggunakan operator ini. Bukan cuma operator sama dengan. Nanti kita akan lebih banyak belajar terkait dengan operator-operator yang lain, ya, dan sebagainya. Ya, jadi ini operatornya sama dengan, ini boleh digunakan. Kebetulan di sini kebanyakan menggunakan sama dengan ya. Jadi where department ID sama dengan 90. Nah, diperhatikan ya, lanjut dengan pertanyaan yang tadi ya, pertanyaan temannya Bu, kok ada petik 1 ya. Jadi kayak seperti ini, dia adalah karakter. Kalau yang di atas tadi, kenapa kita tidak menggunakan string, tidak departemen ID petik 90, karena dia adalah number. Karena ini adalah string, maka kita menggunakan last name sama dengan Tyler. Jadi ingat, T besar ini ada maknanya. Kalau dia misalnya dia petik 1 ini, itu kalau di dalam pemrograman itu yang disebut dengan case sensitive. Artinya dia akan mengenali huruf besar dan huruf kecil. Coba kalau kalian ketikkan, ya, boleh kalian bisa ketikkan select first name last name from employee, where last name sama dengan T-nya ini huruf kecil, dia tidak akan muncul. Kenapa? Karena di dalam database yang kalian inputkan data Taylor ini, T-nya itu adalah huruf besar. Nah, bagaimana mengatasinya ini? Nanti kita akan lihat di slide-slide selanjutnya. Ya. Jadi nanti kita ada tulisannya, ada kita menggunakan upper, kemudian lower, ya, kemudian ini cap. Nanti yang mana cocok kita gunakan untuk mengatasi hal-hal seperti ini? Karena kita kan nggak tahu ya, misalnya di dalam database kita ini huruf besar atau huruf kecil, ya. Jadi coba kalian ketikkan T kecil aja nih, ini salah. Karena ini adalah
string dalam bentuk case sensitif kalau petik 1 begini. Ya. Sama dengan ini ya, Jonas. Ya, Jonas ini nggak ada, tapi dia J itu huruf besar. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan, untuk mengatasi hal itu, kita bisa nanti menggunakan namanya upper, kemudian lower, kemudian ini chart. Nanti kita akan pelajari di slide-slide selanjutnya. Ya, jadi nggak usah takut. Ya. Jadi seperti ini yang saya katakan, bahwa ketika misalnya here date ini lebih kecil, ini dia petik ini karena dia adalah karakter atau string. Dia ini adalah number, maka dia tidak menggunakan petik. Ya, nah ini adalah string juga, maka dia menggunakan petik 1. Jadi diperhatikan. Jadi seperti ini, where salary lebih kecil sama dengan 3.000. Ya, jadi otomatis kita tidak menggunakan petik 1. Ya. Jadi select ini menampilkan kolomnya, kemudian dari tabel mana, kemudian akan diseleksi barisnya. Nanti kita akan gunakan juga ya, selain where, kita menggunakan having nanti. Having itu digunakan untuk apa? Nanti ada di slide-slide berikutnya. Jadi sebenarnya sama dengan clausal where, cuman where ini kan digunakan untuk menyeleksi baris. Nanti akan kita lihat having itu digunakan untuk apa. Ya, jadi seperti itu. Ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan ditanyakan. Ya, jadi nanti kita akan belajar selanjutnya. Jadi coba kalau kalian menggunakan yang saya bilang tadi, Taylor dengan huruf T kecil itu dia tidak akan muncul. Pasti dia uniknya tidak mengidentifikasi adanya itu. Ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan. Ya. Jadi ingat ya, kalau dia number nggak usah menggunakan petik 1 ya, tetapi kalau dia karakter atau dia dalam bentuk karakter ya, tertulisnya ya, dia harus dituliskan sebagai, jadi kalau dia tipe ibaratnya ya dia number ya, maka dia dituliskan, tidak usah menggunakan petik. Ya. Jadi itu enaknya belajar Oracle karena terstruktur. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu akan terjawab dengan sendirinya dengan materi-materi di belakangnya. Jadi yang sudah punya akun silahkan dikerjakan kuis satunya kemarin, kemudian nanti kuis yang kedua. Ya. Kemudian operator perbandingan, ya. Operator perbandingan di sini ya seperti yang disampaikan tadi, Bu, apakah boleh menggunakan operator lebih besar lebih kecil? Boleh, dan ini juga dibolehkan between, in, dan like ya. Jadi seperti ini ya, between, in, dan like. Nanti akan kita lihat ini between untuk apa, ini in untuk apa, dan like ini untuk apa. Nah, diperhatikan membedakan antara 0 dan 0. Ya, ini beda antara 0 dan 0. Ya. Jadi kalau 0 itu dia mempunyai nilai, sedangkan 0 itu tidak mempunyai nilai. Ya. Jadi kalau ibaratnya datanya itu tidak ada. Ya. Kalau biasanya di matematika, misalnya kalau di ini biasanya tidak mempunyai nilai, pokoknya bukan 0. Ya, jadi bedakan antara 0 dan 0. Ya, nanti kan kita kebanyakan nanti akan berbicara 0 dan not 0. Ya, kalau not 0 itu ada isiannya, kalau dia ini tidak ada nilainya sama sekali. Jadi kalau misalnya 1 kemudian ditambah dengan 0, maka dia hasilnya tetap 0. Beda 1 ditambah 0 itu tetap hasilnya adalah 1. Ya, jadi itu contoh matematikanya lah ya. Jadi
berapapun dikali, dibagi, ditambah, digunakan operasi aritmetik, itu dia tetap 0, beda dengan 0. Ya, jadi itu. Ya. Jadi nanti ada yang bertanya, Bu, apa itu 0? Apa itu not 0? Nanti kita kan di materi-materi berikutnya itu nanti akan banyak berbicara 0. Ya, jadi kalau berbicara 0 itu adalah kosong. Ya. Ibaratnya dia tidak punya nilai. Ya, bukan 0. Ya, memang tidak punya nilai. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kita akan masuk yang operator perbandingan. Tadi kan kita sudah familiar dengan sama dengan, lebih kecil, lebih besar. Nah, sebenarnya ada yang bisa kita gunakan lain, yaitu between and, in, kemudian like. Ya. Nah, ketika masuk between and, ya biasanya ini berkaitan dengan number. Ya, jadi operator between and digunakan untuk memilih dan menampilkan baris berdasarkan rentang nilai. Misalnya 110, between antara 100 dan 200 misalnya. Jadi rentang nilainya. Jadi ada batas bawahnya dan batas atasnya. Ya, nilai min dan nilai max-nya berapa. Ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi modelnya seperti ini. Biasanya between ini digunakan untuk number. Ya, jadi number seperti ini 9.000, 11.000. Jadi select last name kemudian salary dari from employee where salary between. Ya, tadi kan where salary misalnya lebih besar atau lebih kecil dari sekian. Sekarang itu adalah between, artinya bahwa salary yang berada di antara 9.000 dan 11.000 itu yang akan ditampilkan. Jadi harus tahu batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa. Nah, itu adalah menggunakan between. Jadi biasa between ini digunakan untuk yang menggunakan number. Jadi mempunyai batas atas dan batas bawah. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi kalau kita tuliskan ya seperti ini, ya jadi tidak ribet kalau yang seperti ini. Ya. Jadi ingat ya, kalau kita menggunakan operator and, otomatis pernyataan di sini dengan yang di sini itu harus sama-sama bernilai benar. Sama ketika saya mengatakan, saya pergi ke pasar, saya pergi ke kampus. Artinya kalau saya N-kan, saya pergi ke pasar dan ke kampus. Artinya saya menjalani dua aktivitas itu. Kalau saya menjalani dua aktivitas itu artinya bernilai benar kedua-duanya, maka cocok digunakan operator N. Ya. Kalau in ini sama dengan ketika kita menggunakan misalnya in. Ya. Kita misalnya biasanya in ini digunakan kayak operator atau ya. Jadi di sini select city, state, province, kemudian country ID from location where country ID in ya. UK atau CA di sini in ya, di dalam UK CA ya. Jadi yang dia tampilkan seperti ini. Nah, ada juga yang seperti ini ya. Jadi sama ketika saya tuliskan seperti ini ya, where country ID UK atau country ID CA ya. Jadi in itu sama dengan ketika menggunakan operator or atau ya, memilih salah satunya ya. Jadi itu bedanya. Kalau yang tadi itu adalah harus kedua-duanya bernilai benar. Kalau yang di bawah yang in ini salah satu bernilai benar, maka dia akan mengembalikan ya, jadi atau ya.
Kalau misalnya operator like ini beda lagi. Operator like ini ada dua simbol yang harus kalian ketahui, yaitu underscore ya dalam bentuk wildcard, karakter wildcard, atau kalian bisa menggunakan simbol persen. Ya, jadi nanti akan kalian tahu apa sih perbedaannya yang simbol persen dengan yang underscore. Ya. Kalau dia persen, jadi seperti ini. Ya. Jadi saya kasih langsung contohnya, ada di sini contohnya ya. Kalau dia persen, ya dia bisa menambahkan karakter di belakang apa ya? Tidak ada ketentuan berapa panjang karakter yang dia akan tambahkan. Kalau dia underscore seperti ini, dia cuma bisa menambahkan satu karakter saja. Ya, jadi kalau seperti ini kan underscore, kemudian O, kemudian persen. Artinya harus ada satu huruf dulu sebelum O. Ya, kalau kita menggunakan like underscore. Ini pakai petik satu itu karena dia adalah string. Ya, jadi select last name from employee where last name like. Ya, jadi menampilkan ya nama atau nama depan nama belakang dari tabel employee yang memiliki karakter seperti yang ditunjukkan. Jadi underscore di bawah ini adalah mewakili satu karakter yang ada di depan O ini. Jadi mau huruf apa saja yang jelasnya satu karakter. Ya. Kemudian O, jadi huruf terserah apa yang di depan ini, kemudian O, kemudian persen ini adalah menunjukkan ya karakter tertentu yang harus ada di belakang. Artinya dia tidak membatasi berapa jumlah karakternya, yang jelasnya modelnya seperti ini. Nah, jadi itu perbedaannya. Ya, bisa lebih dari 1, 2, 3, 4 karakter yang ditambahkan oleh persen ini. Ya, seperti muncul ini. Karena dia adalah huruf keduanya O, ya. Jadi K-nya ini kan mewakili underscore ini, L-nya itu mewakili underscore ini, M-nya itu adalah mewakili underscore ini. Kemudian persen itu diwakili oleh yang nilai belakangnya. Ya, panjangnya tidak menentu. Ya, jadi seperti itu. Jadi like in ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sama seperti ini ya. Jadi yang ini ya. Jadi ini adalah semua benar. Jadi kenapa benar ya? Ini kan dia minta ini adalah S-nya ini O di huruf keduanya ya. Jadi huruf keduanya itu adalah O, kemudian underscore ada huruf di depannya 1, kemudian persen ya. Jadi persen ini bisa menambahkan satu karakter atau tidak menambahkan karakter atau menambahkan karakter lebih dari satu. Jadi itu. Kalau underscore ini adalah dia menambahkan satu karakter saja. Jadi seperti itu ya. Jadi biasa modelnya seperti ini ya. Jadi modelnya seperti ini ya. Ya, jadi kalau yang seperti ini dia adalah escape, itu menunjukkan underscore atau persen. Ya, jadi seperti ini. Tapi bukan wildcard. Ya, jadi bukan wildcard. Misalnya jika ingin kita mengambil job ID dari tabel karyawan yang berisi ya
nilainya adalah R, yang nilai keduanya R, kita perlu menggunakan karakter escape untuk mengatakan bahwa kita mencari garis bawah dan bukan satu karakter acak. Ya, jadi contohnya seperti itu. Jadi ini seperti contohnya. Jadi job ID ya R ya. Jadi persen artinya terserah ya. Jadi ini ada R ya, ada R ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi setelah underscore ini ada R. Jadi seperti itu. Nah, is null, is not null. Jadi kalau kita berbicara null itu adalah yang tidak mempunyai nilai. Jadi kalau kita ibaratkan menggunakan operasi aritmetik, kita tambah, kita kurang, atau kita bagi, atau kita kali, dia tetap nilainya tidak ada. Kalau dia adalah is not null, artinya dia ada. Misalnya 1 ditambah dengan 1 dapat nilainya 2, dan seterusnya. Itu adalah null. Nah, ini adalah yang dinamakan adalah null. Ya, jadi ketika kita ingin menampilkan last name manager ID, di mana manager ID-nya itu adalah is null, artinya last name ya, yang manager ID-nya itu adalah bersifat null atau tidak ada. Ya, King ini tidak mempunyai manager ID. Ya, yang ini commission PCT 2, 3, 2, 15 ini adalah bersifat not null karena dia mempunyai nilai atau datanya ada. Kalau yang seperti ini kosong sama sekali nggak ada, itu yang disebut dengan null. Ya. Ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan ditanyakan. Nah, ini masih masih biasa ya, jadi belum masuk kepada yang agak berat-berat ya. Silahkan jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan ditanyakan. Silakan Nicholas, silakan menanyakan. Permisi izin bertanya. Untuk yang yang in tadi itu, Bu. Itu kan di contoh ada 2 kayak kategori, 2 yang di filternya ada 2 gitu, Bu. Itu bisa lebih dari 1, Kak? Lebih dari 2, Kak, Bu? Kalau di contoh. Boleh. Jadi kalau cuma di contoh itu kan cuma ada 2, boleh. Ya, nanti kita akan lihat sintaksnya kalau sudah masuk ke pertemuan-pertemuan berikutnya. Oh, ternyata boleh, ya. Jadi boleh. Jadi tidak terbatas pada cuma 1 atau 2 sintaksnya. Ya, nanti kan ini kan baru pertemuan awal ya. Jadi baru satu-satu sintaksnya yang dimunculkan. Ya, baru 1. Ibaratnya belum terlalu banyak yang kita masukkan ke dalam SQL-nya, ya. Jadi boleh. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang ingin kalian tanyakan, silakan. Silahkan ditanyakan, ini masih pertemuan-pertemuan awal ya. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, jadi kalau ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan ditanyakan. Ya. Ini kita banyak materi ya, sampai sekian puluh materi.
Bu Dina sudah masuk ya? Udah, Bu. Sudah ya? Sudah ngasih tugas? Untuk tugas belum, Bu. Belum ya. Jadi untuk syarat kalian lulus itu adalah harus dapat sertifikatnya. Ya. Itu yang poin utama. Harus dapat sertifikatnya. Kalau nggak dapat sertifikatnya ya nggak lulus. Ingat ya, untuk yang kuisnya itu UTS-nya itu cuman UTS sama final exam-nya itu cuman maksimal 3 kali ngulang ya, nggak boleh lagi. Kalau kalian sudah melewati dari batas itu, otomatis kalian tidak lulus. Jadi passing grade-nya itu kalau nggak salah 60 atau 65. Jadi silahkan. Nah, untuk yang hari Selasa itu kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu perbandingan logis dan aturan precedence ya, sama pengantar fungsi, sama dengan pengurutan baris, bagaimana kita menggunakan perintah order by untuk mengurutkan. Jadi mengurutkan. Kalau kita menggunakan fungsi, kita akan menggunakan fungsi-fungsi yang ada ya. Jadi fungsi seperti ini. Jadi seperti itu. Nah, jadi silahkan ya. Jadi boleh kalian download materinya ya. Jadi minggu depan itu kita akan belajar operasi AND, NOT, dan OR, kemudian operasi bagaimana caranya kita mengurutkan data ya, menggunakan order by ya. Jadi satu-satu kita pelajari. Jadi tenang saja ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang kalian munculkan di awal itu nanti akan terjawab dengan sendirinya di belakang. Ya, jadi akan terjawab dengan sendirinya. Ya. Akun APEXI kalian itu berlaku sampai tahun depan ya. Jadi tahun 2022 di bulan Juni kalau nggak salah. Expire akun APEX-nya. Ya, jadi bisa kalian uji coba. Kalau Bu Dina kan nyuruhnya data modeler ya untuk merancangnya. Jadi kalau saya APEX. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini materinya ya sekali lagi boleh di-download, tetapi ingat ya, jangan disebarluaskan ya, karena memang Oracle ini sebenarnya dia adalah salah satu yang komersil, artinya dia berbayar. Sebenarnya kalau kalian mengakses materi ini, kalau kalian ikut TOT, pelatihan atau apa, kalian harus bayar jutaan ya untuk bisa ikut. Ya, cuman karena kita adalah ada kerjasama dengan Oracle, karena Universitas Mula Warman kalau nggak salah itu adalah database-nya itu dibangun dari Oracle ya. Kemudian makanya dibuka Oracle Academy ya di Universitas Mula Warman. Kemudian di Oracle Academy itu terdaftarlah beberapa instruktur termasuk saya ya, sehingga saya bisa buatkan akun kalian kalau misalnya saya tidak terdaftar sebagai instruktur yang tidak pernah dilatih oleh Oracle, maka saya juga nggak bisa mengajarkan kalian. Jadi itu ya. Jadi saya punya akun ya sebagai teacher, makanya saya bisa buatkan akun ke kalian sama dengan Budina. Budina itu punya akun, kebetulan saya Budina Buvina itu sama Pak Putut itu adalah instruktur di Oracle. Kalau Pak Putut itu dia fokusnya ke ini, ke Java ya. Jadi di materi Akademi Oracle juga itu bukan cuma SQL tetapi ada juga Java ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi bagusnya ini setelah kalian belajar dan selesai melaksanakan menyelesaikan kuis-kuisnya, maka dia akan memberikan sertifikat. Jadi kalian bisa print nanti sertifikatnya ketika sudah menyelesaikan semua ya kuis-kuisnya ya sampai projectnya.
Ya. Jadi kita kan ada kuis kalau nggak salah sampai 18 ya, silahkan dikerjakan. Tetapi satu-satu, kalau saya masuk saya akan suruh ya. Jadi hari ini kalian setidaknya harus menyelesaikan 2 kuis hari ini, yaitu kuis pertama dan kuis kedua. Ya. Minggu depan kita sudah masuk ke section yang ketiga. Ya, jadi semakin ke atas materinya itu akan semakin agak-agak susah ya, tetapi yakin dan percaya bahwa kalian bisa melewati. Mudah sekali ya. Di pelatihan dari Kominfo sendiri ya, yang SQL ini kebetulan saya instruktur ya, itu ada juga orang yang bukan orang IT yang masuk, tetapi dia paham. Jadi yakin bahwa kalian bisa. Jadi seperti itu. Ada yang ingin kalian mau tanyakan, silahkan. Jadi yang belum dapat akun, yang terutama kelas A itu ya, tunggu akunnya ya. Bu, izin bertanya, Bu. Silahkan. Izin bertanya. Untuk kuis ini berarti hari ini Bu, ya, terakhir jam 12 malam. Ya, supaya apa ya? Sebenarnya kapan saja kalian akses itu bisa, selama akunnya itu masih aktif. Cuman kalau kalian tidak ngerjakan sekarang, nanti numpuk ya. Nanti kalau sudah masuk midterm itu 50 nomor. Kalau kalian tidak nyicil, kapan kalian dapatkan sertifikatnya? Ibaratnya seperti itu. Ya, sedangkan kita ini cuma dibatasi 16 kali pertemuan ya. Jadi 16 kali pertemuan tatap muka ya. Jadi seperti itu.